Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Before we start this class, let's pray together. Ayo kita baca doa bersama-sama sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Pelajaran hari ini saya akan menjelaskan halaman 24, 25, 25, 26, maaf. Jadi di sini ada penugasan observing and asking question, yakni mengobservasi dan mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, di sini ada keterangannya, saya tidak akan bacakan, kalian bisa bacakan. Inti dari penugasan ini kita akan melakukan dalam bentuk kelompok. Kita akan menuliskan 3 orang dalam kelas dan kita akan menuliskan atau memberitahukan apa sih yang bisa dan menuliskan dalam kolom itu apa sih yang mereka dapat dan tidak dapat dilakukan dalam bidang bahasa Inggris, musik, sports, olahraga, housework, pekerjaan rumah, and others. Others ini diisinya hobi saja ya, kita samakan persepsinya. Jadi jangan othersnya apaan, othersnya hobi saja. Jadi kalian tugasnya apa ini? Tugasnya adalah tadam, di kolom ini. Sebelum penugasan saya akan jelaskan terlebih dahulu. Dalam kolom ini, dalam kolom yang paling atas yang red color, di sini ada number, name. Jadi di sini adalah name-nya diisi nama teman kelas kalian. Bu, boleh orang rumah? Boleh banget, tapi jangan semuanya orang rumah. Saya hanya minta 3 orang, jadi jangan diisi ayah, ibu, adik. Kan kamu bukannya anak ayam yang tinggal di rumah doang. Tapi walaupun sekarang lagi BDR, kamu bisa mengirimkan pesan ke temanmu untuk nanya, kamu jadi orang yang aku observe ya. Oke, kamu tolong dong tulis kebiasaan kamu dalam bahasa Inggris, kebiasaan kamu dalam bidang musik, dalam sport, dalam pekerjaan rumah, dan hobi kamu gitu. Tulisnya jangan satu, kayaknya gue cuma bisa baca bahasa Inggris deh, nothing gitu ya. Pasti kamu bisa gali lagi. I can do listening English, I can answer question juga gitu ya. Di sini nggak apa-apa gitu. Jadi kamu tinggal tulis beberapa detail yang teman kamu memang bisa dan dia yakin kayaknya saya bisa gitu lah dalam bidang bahasa Inggris gitu. Saya bisa dalam bidang musik itu ini deh gitu. Saya bisa dalam olahraga kayaknya ini, berenang, main bola atau sebagainya gitu ya. Saya bisa dalam hal pekerjaan rumah itu seperti ini gitu ya. I can a good cleaning gitu ya, atau mungkin saya bisa yang lainnya. Silahkan ditanyakan ke teman kamu. And others ini silahkan diganti hobi ya. Jadi kalau kamu others, saya takutnya akan ada persepsi atau pola pikir yang lain gitu ya. Nanti akan terlalu panjang, aduh gitu ya, saya nggak suka terlalu ribet sebenarnya. Jadi others ini dijadikan hobi saja. Jadi tanya ke teman kamu hobinya apa gitu. Biasanya orang punya 2 sampai dengan 3 hobi. Karena kalau hanya punya 1 hobi, saya hobinya tidur. Itu bukan hobi ya. Saya nanya di sini adalah hobinya kebiasaan gitu. Juga jangan bilang hobi saya makan. Oke, semua manusia umat di dunia itu makan dan minum dengan baik gitu ya. Jadi jangan menjawab ketika nanti teman kamu bilang hobi kamu apa? Saya bisa tidur dan makan. Oke, kamu manusia, tapi kamu punya hobi gitu ya. Kayaknya hobi saya nulis deh di diary. Oke, itu tulis aja nggak apa-apa gitu. Hobi saya adalah writing story gitu. Bisa Bu, bisa banget gitu ya. Jadi silakan cari 3 teman kamu atau di compare ya, di 2 teman kelas dan 1 anggota keluarga yang kira-kira bisa kamu percayakan untuk ditanyai gitu ya. Bisa ayah, ibu, atau adik atau kakak kali ya kalau adik nanti nggak ini gitu ya. Jadi silakan cari 3 orang saja, cari kebiasaan mereka dalam bahasa Inggris, dalam musik, sport, housework, dan others. Oke, kalau udah dibikin kolom 3 tuh di mana Bu? Tulis di buku tulis. Kerjakan dalam bahasa Inggris ya, buku tulis IPA. Saya tidak mau selembar kertas. Jadi buku tulis IPA. Buku tulis bahasa Inggris. Jadi kerjakan di buku tulis bahasa Inggris ya. Oke.
Bu, kalau udah jadi kolom gini gimana? Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada beberapa note kosong, kertas-kertas kosong yang kalau kalian punya buku cetak langsung, kalian bisa langsung isi gitu ya. Tapi di sini kalian salin ke dalam buku tulis. Tadi contohnya yang ada di sini adalah andaikan kamu punya teman namanya Wina. Wina dalam bahasa Inggris dia dapat menjawab, dapat membaca cerita, dapat menjawab pertanyaan, tapi dia nggak bisa mengajukan pertanyaan gitu ya. Dalam musik dia bisa bermain suling, dia dapat menyanyikan lagu bahasa Inggris, dapat menyanyikan lagu genre folk, dia dapat juga dalam olahraga dapat berenang, berlari, tapi dia nggak bisa bermain bola basket. Dalam pekerjaan rumah dia bisa menggoreng telur, dapat memasak nasi dan menggoreng pisang goreng gitu ya, fry banana kayaknya. Di sini hobinya dia, othersnya adalah dia bisa knit and draw. Knit itu menyulam ya setahu saya. Knit, draw, menggambar. Oke, nanti kalau memang ada yang tahu itu silahkan kasih tahu saya ya. Nggak apa-apa kok, kita saling melengkapi saja. Kalau ada saya yang kurang silahkan dikritik dan saran. Saya sangat menerima karena saya manusia biasa. Oke, it's okay. Dari kolom yang tadi masukkan ke dalam satu bentuk cerita, satu bentuk paragraf ya. Hanya satu paragraf. Jadi jangan membuat berat diri kalian. Bu, bagaimana kalimatnya? Nih, masukin. Dari yang tadi sudah kita tanya ke teman kita yang namanya Wina, nih contohnya, example-nya. Wina can do many things. Wina dapat melakukan banyak hal. She can read English stories. Jadi masukin tuh yang tadi sudah kita dapat dari observasi. Dia dapat membaca cerita bahasa Inggris. She can answer question. Dia dapat menjawab beberapa pertanyaan. But she cannot ask question in English. Tapi dia nggak bisa mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris. She is also good at music. Dia juga bagus dalam hal musik gitu ya. She can play the flute. Dia dapat bermain suling. She can sing. Dia dapat bernyanyi juga. She can sing English songs and folk song. Dia dapat bernyanyi lagu bahasa Inggris dan genre folk. She can swim and run. Dia dapat berenang dan berlari. But she cannot play basketball. Tapi dia nggak bisa memainkan bola basket. She does them regularly. Dia biasanya mengerjakannya. She can fry eggs and bananas. Dia dapat menggoreng telur dan pisang. She can cook rice. Dia dapat masak nasi. She has two hobbies. She has two hobbies. Dia memiliki dua hobi. She can knit. Dia dapat menyulam. Dan she can also draw pictures. Dia dapat menggambar pictures gitu ya, foto atau apa ya itu ya. Oke. Nah, Bu, ini semuanya ya. Jadi ketiga orang yang kamu tanyakan tentang keahliannya dalam bidang bahasa Inggris, dalam bidang tadi apa, olahraga, musik gitu ya, dan hobi gitu ya yang terakhir, dan pekerjaan rumah gitu ya, housework, dimasukkan ke dalam bentuk kalimat ini. Satu orang, satu paragraf. Satu cerita atau satu paragraf ini memuat observasi kamu kepada orang itu, memuat semua pertanyaan kamu pada satu temanmu. Jadi satu teman, satu paragraf. Seperti itu. Jadi jangan 3 teman cuma satu paragraf, tidak, tapi satu orang satu paragraf. Satu paragraf tuh syaratnya paragraf gimana sih? Satu paragraf minimal memiliki 4-5 kalimat. Di sini banyak loh. Jadi nggak mungkin 4-5 kalimat gitu ya. Bu, saya bisa nyontoh nggak? Bisa banget. Kamu bisa contoh dari si Wina ini. Jadi kalau nggak mau pusing-pusing, saya kemarin nanyanya namanya Andi. Andi can do many things. Oke, Andi laki-laki maka diganti he. He can read English stories. He can listening audio in good atau apa gitu. Bisa dimasukkan ke gitu. Andi can a good listening gitu ya. Andi can listening audio. Ya, banyak masukan perbendaharaannya seperti itu. Bu, kalau salah gimana? Kan belajar. Jadi jangan takut salah gitu ya. Saya orang yang mengumpulkan tugas saya, absennya itu saya isi nilai. Tapi kalau yang tidak mengumpulkan tugas, absennya saya hanya kasih titik. Paham gak? Jadi sayang banget kalau kalian masuk ke kelas saya tapi gak ada nilai gitu ya.
Jadi saya diem-diem aja gitu ya, karena kalian kan bukan anak SD atau anak TK yang harus terus tiap minggu saya cecer untuk tugas gitu ya, karena kasihan juga ya, kalian juga butuh istirahat sebenarnya. Jadi saya nggak pengen terlalu mengancam kalian, tapi di sini kita punya kewajiban, punya hak, yuk kita sama-sama saling belajar. Saya memberikan pengajaran semampu saya, seoptimal mungkin dalam keadaan seperti ini, sama-sama saling menghargai. Silahkan mengerjakan tugasnya dengan lebih baik, dengan ikhtiar. Ingat, ikhtiar yang kalian lakukan semata-mata karena Allah, karena belajar, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Itu saja harapan saya. Jadi silahkan dikerjakan, kumpulkan 3 orang responden, 3 orang teman kalian, atau dicampur sama anggota keluarga rumah. Tanyakan seperti kolom yang ini, apa sih kebiasaannya dalam bahasa Inggris, musik, sport, housework, and others. Lalu jadikan setiap satu orang satu paragraf cerita gitu. Contohnya ya ini si Wina, bisa diganti jadi he kalau laki-laki gitu kan ya. Seperti itu saja. Mungkin saya tidak akan menjelaskan banyak, mohon maaf sekali. Semestinya hari ini saya ingin memulai dengan Zoom, tapi karena dari kemarin sudah ada beberapa mata pelajaran memakai Zoom, jadi ada pembatasan di sini. Jadi silahkan dikerjakan tugasnya, ditulis di buku tulis, dikerjakan dalam bahasa Inggris. Jadi ada kolom, juga ada cerita. Bu mau wawancara temannya gimana? Please nggak usah keluar rumah. Mau wawancara temannya bisa kamu WA aja. Kamu orang yang saya wawancara ya, tolong dong cantumin apa kebiasaan kamu atau kebisaan kamu gitu loh. Kalau orang rumah, satu orang saja ya, jangan semuanya orang rumah gitu, bisa di compare gitu. Oke, mungkin itu aja tugas dari saya. Selamat mengerjakan, kerjakan dengan baik ya anak-anak yang ibu sayang. Ibu percaya kalian bisa melakukan dengan baik, kan sudah beranjak dewasa sedikit ya, seperti itu. Oke, saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam menjelaskan atau kurang optimal, karena semata-mata saya lakukan semampu dan sebisa saya gitu ya. Seperti itu saja, mohon dipahami, dan yuk sama-sama kita ikhtiar belajar tentunya. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas kalian.